Ada yang khawatir nanti kalau bapak-bapak ini didatangi orang dari Tiongkok, datang dari Kamboja, datang dari Vietnam, datang dari Amerika, bapak-bapak menjadi jahat. Ibu-ibu khawatir mereka dilarikan pelakor. Semoga merekanya semangat dan selamat dunia akhirat insyaallah. Dengarlah Pak, kuat sekali mereka mengaminkan. Begitulah cinta mereka kepadamu, Beb. Ibu sayang dengan bapak? Ibu cinta dengan bapak? Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Yang ketawa anak kecil, macam paham aja kalian. Silakan ibu sayang sama bapak, silakan bapak cinta sama ibu, tapi tetap ketika mati kita sendirian. Yang dibawa hanyalah amal soleh, bukan somat. Amal soleh lah yang akan dibawa insya Allah. Sepanjang saya menyampaikan tausiah, yang paling tertib urutannya, susunannya adalah di Masjid Panajam Pasir Utara. Laki-laki semua, gak ada perempuan. Perempuan semua, gak ada laki-laki. Khusus ada batas pers, itu ditulis. Batas pers pakai merah, kameramen semua. Di tempat lain bingung kameramen mau duduk di mana. Pernah saya tausiah, kameramen duduk di dekat ibu-ibu, dicubit, ngadu ke saya. Tapi di Pasir, Masya Allah, Pasir Utara khusus ada tempat pers, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Bapak-bapak tidak bisa melihat ibu-ibu, ibu-ibu tidak bisa melihat bapak-bapak. Saya bisa. Masya Allah, tabarakallah. Masjid ini besar, tempatnya 2 lantai, penuh. Siapa yang bisa memenuhkan? Dulu ketika dibangun, orang bingung, siapa yang mengisi masjid ini? Buktinya sekarang masjid melimpah ruah, sampai ada yang di luar itu lihat di tepi-tepi kaca. Saudara, kita tidak bisa masuk. Kita melihat mereka seperti ikan mas koki dalam akuarium. Mereka melihat kita seperti ikan penyapu lumut di dalam akuarium. Insya Allah, baik yang di luar maupun yang di dalam, semuanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Somad dikawal, pengawalnya 3 lapis. Lapisan yang pertama TNI Polri, lapisan kedua Satpol PP, lapisan yang ketiga sahabat UAS. Apakah Pasir Utara, Panajam Pasir Utara ini aman atau tidak aman? Bisa investor masuk kemari? Kalau ada datang orang luar negeri mau bisnis, apakah bisa kemari? Kalau memang aman, kenapa Ustadz Somad mesti dikawal 3 lapis? Katanya aman. Mana buktinya aman? Ustadz saja tidak aman di Penajam. Ini bukan tidak aman karena ada teroris. Ini bukan tidak aman karena penjahat. Ini tidak aman khawatir Ustadz Somad ditali oleh gerakan emak-emak garis keras. Saya sampaikan kepada saudara saya dari Sabang sampai Papua, saya sudah sampai di Panajam Pasir Utara. Orangnya ramah-ramah, orangnya baik-baik. Saya dikawal di sini, ini karena kecintaan mereka kepada Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah balas semua kebaikannya insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu
Ya Rabbal Alamin. Ada yang khawatir anaknya nggak bisa ngaji, sudah dites Ustadz Somad, nggak usah khawatir lagi. Betul? Kenapa yang Ustadz tes cuman anaknya, sedangkan anaknya saja lancar baca Fatihah dan surat Al-Maun, apalagi bapak dan ibunya? Betul? Kalau nggak percaya, tes aja satu-satu. Khawatir bapaknya dilarikan pelakor, jangan khawatir, karena bapaknya soleh-soleh semua. Amin. Nggak tahu juga. Khawatir ibunya akan buka jilbab, jangan khawatir, mereka orang-orang yang istiqomah insya Allah. Apa kekhawatiran yang berikutnya? Nanti makanan akan banyak datang ke Penajam Pasir Utara. Datang makanan dari Bangkok, namanya Tom Yum. Datang makanan dari Jepang, namanya sushi. Datang makanan dari Australia, namanya hot dog. Hot panas, dog anjing. Hot dog anjing kepanasan. Datang makanan dari Tiongkok, namanya bakpao. Bak babi, pau kue, bakpao babi dalam kue. Maka kekhawatiran kita berikutnya adalah khawatir makanan. Pas dimakan, yummy. Pas ditanya yang jual, ini apa? Ada deh. Mau kasih tahu aja atau kasih tahu banget ya? Maka jangan lupa, semua yang berdagang makanan mesti didaftarkan ke Majelis Ulama Indonesia Provinsi sertifikat halal. Jangan makan kalau makanannya belum jelas. Ustadz mau makan kalau belum jelas? Nggak mau. Ustadz ayo kita makan rumah makan. Saya nggak mau kalau belum jelas. Ayolah Ustadz sebentar aja. Nggak ada waktu. Saya tidak mau makan kalau tidak ada sertifikat halal dari MUI, dari Kementerian Agama. Ayolah Ustadz, saya yang bayar. Oke. Ternyata nggak mau ikut, bukan karena masalah halal, tapi karena takut sepiring makanan haram, sup haram, gulai haram, yang haram, sepiring yang haram masuk ke badan, berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung. Dari jantung disemprotkan naik ke otak. Dari jantung naik ke otak. Otak memerintahkan mata. Otak memerintahkan telinga. Otak memerintahkan tangan. Otak memerintahkan mulut. Semua berawal dari otak. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin, kazibatin, khatiatin. Otak bagian depan, kazibatin, pembohong, khatiatin, pelaku dosa. Orang buat dosa, yang melakukan dosa tangan apa otak? Tangan. Yang melakukan dosa kaki apa otak? Kaki. Yang melakukan dosa. Kalau saya tanya nggak tahu jawabannya, diam aja, saya jawab sendiri. Kalau orang melakukan dosa, melakukan zina, yang berzina itu kemaluan apa otak? Kemaluan. Nggak ada orang berzina pakai otak. Tapi otak memerintahkan mata, otak memerintahkan kemaluan, otak memerintahkan telinga, otak memerintahkan tangan. Semua dosa berawal dari otak. Otak diisi dengan darah haram, maka dia mengajak kepada yang haram, 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 haram. Jelas? Makanya semua dosa berawal dari makanan. Apa pesan Nabi? Atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabad dakwah. Kalau kau jaga makananmu, doamu akan dikabulkan Allah. Sebab doa tak dikabulkan Allah gara-gara makan
sudah pakai jilbab, bapaknya sudah sholat berjamaah, anaknya sudah baca Quran, makanannya tidak ada label halalnya. Jangan makan kalau tidak ada label halal. Kita hanya mengatur orang Islam, tetangga kita, teman kita yang tidak Islam, apakah kita atur makanannya? Tidak. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami untuk kami, amal kamu untuk kamu. Kita bersaudara, negara kesatuan Republik. Jaga jiwanya, jaga badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pam pam pam. Jiwanya dijaga dengan apa? Makanan halal. Badannya dijaga dengan apa? Olahraga. Masya Allah,